Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah yang berbahagia, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, atas segala karunia-Nya kepada sekalian, khususnya nikmat iman, Islam, kesehatan dan keselamatan. Dan kita alhamdulillah bisa menjalankan perintah Allah dalam hal ini ibadah saum. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang istiqomah, yang insya Allah kita termasuk di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa, khususnya bagi kita umat Islam. Dalam Ramadan turun permulaan Al-Quran. Ayat pertama Al-Quran turun pada bulan Ramadan. Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia. Jadi Al-Quran itu tidak hanya petunjuk bagi orang Muslim, orang yang beriman, tapi petunjuk bagi manusia. Di dalam Al-Baqarah 185 disebutkan bahwa syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayanati minal huda wal furqan. Jadi Al-Qur'an itu hudal linnas, petunjuk bagi manusia, hudan bagi manusia. Karena dia petunjuk, maka kita manusia khususnya mencoba membaca lebih lanjut apa petunjuk-petunjuk dalam Al-Quran. Salah satunya adalah Al-Quran menganjurkan manusia untuk memperhatikan makanannya. Seperti dalam firman-Nya surat Abasa ayat 24. Fal yang duril insanu ila ta'ami. Jadi kembali lagi ke insan. Fal yang duril insanu. Jadi maka hendaklah manusia. Jadi kembali lagi ke manusia untuk memperhatikan makanannya. Apa petunjuk Al-Quran tentang makanan? Disebutkan di dalam Al-Baqarah 163. Al-Quran memerintahkan manusia untuk memakan makanan yang halal dan thayyib. Sebagaimana ayatnya, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatus syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi perintah memilih makanan kepada manusia. Jadi sekali lagi kepada manusia untuk mencari makanan yang halal dan thayyib. Yang berbahagia, di dalam Al-Quran kita juga melihat bahwa aspek makanan ini tidak hanya fisik, tapi juga non fisik. Aspek makanan ini tidak hanya duniawi, tetapi juga ukhrawi.
Hal ini kita coba baca di dalam Al-Maidah 88. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah. Jadi ada kaitannya dengan perintah makanan yang halal dan baik itu dengan ketakwaan. Bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Jamaah yang berbahagia, dari ayat-ayat yang tadi kami sebutkan, ada beberapa hal yang perlu kita pahami lebih lanjut. Yang pertama, perintah memperhatikan makanan adalah bersifat umum untuk manusia, tidak membedakan keyakinan, agama, etnik, atau gender dan sebagainya. Jadi perintah untuk memperhatikan makananmu adalah perintah umum kepada seluruh manusia. Kemudian yang kedua, untuk manusia yang mengimani Al-Quran, yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, memposisikan makanan tidak hanya fisik, tetapi juga mempunyai keterkaitan non-fisik, tidak hanya duniawi, tetapi juga ukhrawi. Oleh karena itu, aspek halal dari makanan menjadi pertimbangan utama. Ada yang berbahagia. Kalau kita bicara halal, taruhlah bicara halal untuk daging misalnya, daging sapi. Daging sapi itu yang haram dan yang halal sama saja. Gak ada bedanya. Tidak ada satu laboratorium pun yang bisa membedakan bahwa sapi itu halal atau haram. Karena yang membedakan, kalau daging sapi halal disembelih dengan nama Allah. Kalau yang haram disembelih tidak dengan nama Allah. Bagaimana membedakan itu secara zat? Gak bisa. Gak bisa itu. Oleh karena itu, kita percayakan dengan sistem jaminan halal, maka orang-orang yang menyembelih secara dengan halal lah, yang kita yakini bahwa itu halal. Kalau tidak, maka tidak bisa. Oleh karena itu, kalau kita memilih daging, cari yang ada tanda halal. Karena itu insya Allah dia halal. Kemudian yang ketiga, halal dan baik menjadi satu kesatuan. Karena kita beriman dan sebagai manusia yang mempertimbangkan makanan yang aman, bergizi, dan proporsional. Ada yang berbahagia. Tadi kami sampaikan, kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyibah, yang halal dan thayyib. Halal ada aspek ukhrawi, sedangkan thayyib lebih ke aspek duniawi. Thayyib lebih ke pertimbangan aman, bergizi, dan proporsional. Artinya proporsional itu bahwa makanan sesuai dengan kebutuhan kita. Berdasarkan umur, bayi berbeda dengan remaja, berbeda dengan dewasa. Berdasarkan kelamin, kebutuhan lelaki dalam hal karbohidrat untuk tenaga lebih tinggi ketimbang perempuan. Jadi makanan ini juga harus proporsional. Jamaah tarawih yang berbahagia, mari kita perhatikan kondisi Indonesia dalam konteks pemahaman ini. Pembangunan SDM, sumber daya manusia, tidak cukup hanya dengan pembangunan pendidikan dan kesehatan, tetapi juga kita harus memperhatikan pembangunan pangan dan gizi. Kita telah keliru selama ini mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi bangsa ini. Selama ini kita menganggap bahwa yang menjadi masalah pangan dan gizi utama adalah kurang gizi dan protein, atau KKP,
Padahal sesungguhnya masalah gizi yang berdampak negatif pada kualitas SDM yang saat ini mendapat sorotan luas di negara berkembang adalah kekurangan zat gizi mikro atau KGM, yaitu khususnya kurang vitamin dan mineral. WHO mengumumkan bahwa penderita KKP atau kurang kalori protein balita di negara berkembang sekitar 150 juta anak. Sedangkan penduduk dunia yang kekurangan gizi mikro berjumlah hampir 3 miliar. Jadi jumlah yang sangat besar, di mana 2 miliar diantaranya menderita anemia gizi besi atau kekurangan gizi besi. Bagaimana Indonesia? Data Departemen Kesehatan 2005 mengatakan bahwa balita yang kekurangan kalori protein berjumlah 5 juta anak. Sedangkan penderita kurang gizi mikro, terutama kurang zat besi dan yodium, melebihi 100 juta. Jadi jumlahnya luar biasa. Dampak dari kurangnya asupan gizi mikro ini menjadi penyebab utama tingginya angka kematian ibu melahirkan. Angka kematian ibu melahirkan di kita itu sekitar 350 per 100.000 kelahiran. Kemudian juga angka yang tinggi sekali di kematian balita, sekitar 74 per 1000 balita, khususnya bayi dan balita yang pendek. Lebih dari 36% balita kita di bawah umur 5 tahun pendek. Kalau kita ukur rata-rata anak-anak Indonesia yang umurnya sekitar 5 tahun dibandingkan dengan seharusnya pada umur itu, selisihnya sekitar 10 sampai 15 cm. Bagaimana menjelaskan hubungan antara kekurangan gizi mikro dengan tingginya risiko kematian karena menurunnya daya tahan tubuh yang diakibatkan oleh kekurangan gizi mikro? Perkembangan ilmu pengetahuan terkini lebih memperjelas betapa kekurangan zat gizi mikro mempunyai hubungan nyata dengan berbagai masalah kesehatan. Pada International Congress of Nutrition ke-20 di Granada, Spanyol, September 2013. Lindsay Allen dalam kuliah umum berjudul Micronutrient Research Program and Policy from Meta-Analysis to Metabolomics mengajak peneliti untuk seluas mungkin meneliti dampak zat gizi terhadap aspek fisiologi, metabolik, ataupun imunologi. Berbagai penelitian di dunia membuktikan bahwa zat gizi tersebut dapat memperbaiki anemia, mencegah bayi berat lahir rendah, serta mengatasi stunting atau tubuh pendek. Studi tentang penyebab kelainan outcome kehamilan telah menyentuh tingkat molekuler. Komplikasi kehamilan ternyata didasari oleh kerusakan genom. Kebanyakan genom termasuk milik manusia, makhluk hidup bersel lainnya terbuat dari DNA yang dapat dipengaruhi oleh berbagai proses fisiologis yang berhubungan dengan kehamilan. Salah satu peneliti Indonesia yaitu Dr. Anang dari Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin di Makassar mempelajari tentang pengaruh kerusakan DNA akibat kekurangan gizi mikro. Dan dibuktikan di situ bahwa jelas bahwa kerusakan gizi mikro menyebabkan kerusakan DNA dan menyebabkan janin menjadi rusak ataupun menjadi tumbuh tidak normal. Zat gizi mikro sangat penting untuk menjaga keutuhan DNA karena peranannya sebagai kofaktor enzim pada pembentukan dan perbaikan DNA. Jamaah yang berbahagia,
Perkembangan ilmu pengetahuan telah memberi jawaban bahwa kualitas makanan, khususnya kandungan gizi mikro, terbukti secara nyata dapat mempengaruhi pertumbuhan manusia sejak janin dalam rahim. Oleh karena itu tepat kalau Al-Quran mengatakan, wahai manusia, perhatikanlah makanan. Fal yang duril insanu ila to'ami. Namun sebagai manusia beriman, tidak cukup hanya toyib, tetapi juga halal. Karena makanan yang mempunyai dimensi rohani agar kita menjadi manusia yang bertakwa. Insya Allah, dengan Ramadan ini kita benar-benar menjadi manusia bertakwa. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.